Oke, mari kita langsung bahas ini. Halo semuanya, pernah nggak sih Anda mikir, hukum yang kita patuhi setiap hari itu kelihatannya aja kaku dan mutlak. Padahal sebenarnya, hukum itu ditafsirkan dan ditegakkan oleh manusia biasa loh. Manusia yang pastinya punya kelebihan, kelemahan, dan bias mereka sendiri. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membongkar materi menarik yang diadaptasi dari mata kuliah Dr. Endri Sanopaka tentang sosiologi profesi hukum. Kita bakal mengintip langsung sosok manusia yang ada di balik jubah pengadilan dan seragam kepolisian. Susunan bahasan kita hari ini cukup padat ya. Kita akan mulai dari konsep sosiologi profesi hukum, lalu masuk ke polisi dan ruang diskresi, terus kita bahas hakim, manusia atau mesin, lanjut ke advokat, keadilan versus komoditas, dan terakhir kita tutup dengan dinamika lokal di Kepulauan Riau. Sembari kita bahas satu persatu, coba bayangkan Anda masuk ke posisi masing-masing karakter ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama kita, konsep sosiologi profesi hukum. Jadi, poin krusialnya begini, kita tuh harus berhenti memandang hukum sekedar sebagai teks mati di atas kertas. Hukum itu bernapas. Dia hidup melalui manusia yang menjalankannya. Sosiologi profesi hukum ini spesifik banget mengkaji gimana nilai-nilai personal, status sosial masa kecil, sampai tekanan struktural di tempat kerja, benar-benar memengaruhi para praktisi hukum. Ini memaksa kita buat mengalihkan pandangan kita dari sekedar teks hukum ke arah perilaku manusiawi di balik palu hakim, jas advokat, atau lencana polisi itu sendiri. Coba bayangin situasi ini. Di satu sisi, ada idealisme, profesionalisme yang menjunjung tinggi keadilan absolut, murni, tanpa pandang bulu. Tapi di sisi lain, ada realitas birokrasi. Para penegak hukum ini sering dihantui sama target penyelesaian kasus, belum lagi ada tuntutan hierarki jabatan dan atasan. Ini bukan cuma teori akademis di buku ya, ini adalah konflik tarik ulur abadi yang terus-terusan terjadi. Setiap aktor hukum selalu berhadapan dengan dilema berat ini setiap kali mereka mau ambil keputusan. Dan hal ini sejalan banget sama teori dari sosiolog Richard L. Abel soal sosialisasi profesi. Menurut Abel, profesi hukum itu nggak lahir dari ruang hampa. Struktur sosial lah yang secara aktif ngebentuknya. Lingkungan kerja, rutinitas setiap hari, itu secara perlahan mencetak pola pikir penegak hukum. Jadi, interaksi harian mereka lah yang pada akhirnya mendikte gimana mereka melihat masyarakat luas. Pikiran mereka dibentuk oleh tempat mereka bekerja. Sesederhana itu. Sekarang kita bergeser ke karakter utama pertama kita di bagian kedua, polisi dan ruang diskresi. Nah, apa yang sebenarnya menarik banget di sini adalah konsep diskresi sosiologis. Ini tuh kebebasan yang lumayan luas yang dikasih ke petugas polisi buat ngambil keputusan langsung di lapangan. Pernah nggak sih mikir kenapa seorang polisi bisa aja menilang satu pengendara motor, tapi pengendara lain dibiarin lewat cuma dengan teguran? Jawabannya ada di diskresi ini. Status sosial pelanggar atau bahkan emosi sesaat petugas di jalanan yang lagi panas seringkali jadi faktor penentu. Bias manusia selalu ikut main di sini. Sosiolog Jerome Haskolnik punya analisis yang tajam banget soal fenomena ini. Dia bilang kalau kepribadian kerja seorang polisi itu dibentuk oleh bahaya yang konstan dan otoritas yang besar. Bayangin, tiap hari ngadepin risiko tinggi. Kondisi ini akhirnya memicu munculnya apa yang dia sebut sebagai tirai biru atau blue curtain. Ini semacam solidaritas internal yang lekat banget antar polisi buat saling melindungi. Ya, bisa dimengerti sih, tapi sayangnya ikatan persaudaraan yang erat ini kadang-kadang malah jadi tembok besar yang ngehalangin transparansi ke publik. Lanjut ke pengambil keputusan tertinggi kita di bagian ketiga, hakim. Pertanyaannya, mereka ini manusia atau mesin? Kita tuh sering banget disuapin mitos kalau hakim adalah murni corong undang-undang. Seolah-olah mereka ini robot otomatis, gak punya rasa capek, kebal emosi, dan cuma memproses pasal demi pasal. Padahal realitasnya nggak sama sekali. Mereka adalah manusia sosial. Mereka itu individu-individu yang ngebawa beban masa lalu pribadi, trauma, dan nilai-nilai sosial saat mereka duduk di atas kursi pengadilan itu. Mari kita lihat lebih dalam gimana ini bisa terjadi. Vonis dari seorang hakim tuh nggak turun dari langit secara magis ya. Ada banyak banget tekanan tak kasat mata yang muter-muter di kepala hakim. Mulai dari nilai moral dan agama yang ditanamkan sejak mereka masih kecil, kelas sosial tempat mereka tumbuh, sampai suara opini publik massa yang riuh di media, dan tekanan politik lokal yang nggak kelihatan. Semua faktor sosiologis ini, disadari atau enggak, bermuara pada satu ketukan palu.
Kalau Andi masih mikir hakim itu bisa 100% objektif seutuhnya, dengerin pengakuan luar biasa ini deh. Benjamin N. Cardozo, seorang hakim agung Amerika Serikat yang sangat dihormati, dengan jujur dan berani mengakui hal ini. Dia menegaskan bahwa faktor-faktor bawah sadar dan pengaruh sosiologis itu secara tak terelakkan selalu mengambil peran. Bayangin aja, sekelas hakim agung tingkat tertinggi pun sadar banget loh kalau bias sosiologis itu benar-benar melekat dalam diri manusia pemegang palu hukum. Oke, kita masuk ke karakter ketiga di bagian keempat, advokat, dengan tema keadilan versus komoditas. Buat para advokat, ada ketegangan abadi yang kerasa tiap hari. Di satu sudut, ada kepentingan klien, kebutuhan privat orang yang udah bayar mahal jasa advokat buat dibela mati-matian. Tapi di sudut yang berlawanan, ada keadilan universal, kebutuhan moral publik yang juga harus dijaga. Para advokat ini ibarat lagi jalan di atas seutas tali tipis sirkus. Mereka harus pinter-pinter ngejaga keseimbangan antara kesetiaan mutlak ke kliennya dan kewajiban etis mereka buat ngerawat tegaknya hukum di masyarakat. Susah banget kan? Membahas advokat ini mengingatkan kita pada analisis tajam dari T.M. Lubis soal komodifikasi hukum. Beliau ngebongkal kenyataan pahit bahwa di masyarakat kapitalis, hukum rentan banget berubah jadi komoditas mewah. Akibatnya, keadilan jadi nggak proporsional dan gampang banget diakses sama orang yang berduit. Nah, disinilah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH perannya benar-benar vital. Ketika keadilan berubah jadi barang mahal, dengan price tag tinggi, advokat publik dari LBH ini maju sebagai satu-satunya tali penyelamat buat kelompok miskin dan marginal. Terakhir, mari kita tarik konsep-konsep tinggi ini membumi ke realita lokal kita. Di bagian kelima, dinamika lokal Kepulauan Riau. Dan ini ngegambarin dengan brilian banget gimana konteks lokal bisa secara total ngubah wajah penegakan hukum. Coba kita bandingkan dua latar ini. Di wilayah perbatasan ekstrim kayak Natuna atau Bintan, aparat ngadepin ancaman nyata banget semacam penyelundupan skala besar dan sengketa sumber daya alam. Ini jelas nuntut integritas dan keberanian tingkat tinggi. Tapi, coba lirik ke Tanjung Pinang. Di sana, relasi aparat dengan tokoh adat kental banget. Aparat malah dituntut dijak menggunakan kearifan lokal budaya Melayu buat nyelesain konflik sosial lewat jalur keadilan restoratif yang damai. Beda banget kan pendekatannya? Praktek adaptif di tingkat lokal tadi tuh sejiwa banget sama konsep hukum progresif yang digagas Profesor Satjipto Raharjo. Intinya, beliau selalu nekenin kalau penegak hukum sejati itu harus berani mendobrak kebekuan, keluar dari teks undang-undang yang kaku. Keadilan substantif, keadilan yang benar-benar dirasain sama manusia, harus diletakkan jauh di atas sekedar legalisme hukum formal. Ingat, hukum itu dibikin buat manusia, bukan sebaliknya. Jadi, aparat harus mau dan bisa adaptasi sama denyut nadi kearifan budaya masyarakat lokal. Nah, buat mutu paparan kita kali ini, saya mau nantang logika hukum dan hati nurani Anda dengan satu dilema. Coba bayangin situasi ini. Kalau Anda yang lagi pegang palu hakim, terus ada seorang nenek rentan yang mencuri sedikit kayu dari lahan milik konglomerat raksasa semata-mata karena dia kelaparan, apa yang bakalan Anda lakuin? Apakah Anda bakal ngehukum dia secara legalistik cuma gara-gara pasal pencurian terpenuhi secara teks? Ataukah Anda bakal berani membebaskannya berdasarkan pertimbangan keadilan sosial yang lebih luhur? Pertanyaan ini memaksa kita memilih nih. Aktor hukum macam apa sih yang sebenarnya pengen kita lihat dalam sistem peradilan kita?